Perkenalkan, saya Muhammad Al-Fikri. Yang pertama ada perkembangan harga komoditas. Harga komoditas energi, logam, mineral, dan logam mulia mengalami penurunan, sedangkan pertanian seperti minyak kelapa, kakao, dan kopi meningkat. Yang kedua ada PMI manufaktur negara mitra dagang. Yang pertama ada zona kontraksi Amerika Serikat dan Jepang, dan selanjutnya ada zona ekspansif Tiongkok dan India. Yang ketiga ada ekspor. Nilai ekspor November tahun 2024 sebesar 24,01 miliar US dollar, turun 1,70% secara bulanan. Penurunan didorong oleh sektor industri pengolahan. Secara tahunan ekspor mengalami peningkatan. Dan Jepang yang keempat ada tujuan ekspor. Yang pertama yaitu ada Tiongkok tetap menjadi perkembangan ekspor. Selanjutnya ada penurunan bulanan ekspor terjadi ke hampir semua negara kecuali Tiongkok. Yang kelima ada impor. Nilai impor sebesar 19,59 miliar US dollar, turun 10,71% secara bulanan. Selanjutnya ada secara tahunan. Impor barang konsumsi dan bahan baku meningkat, sedangkan barang modal mengalami peningkatan. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan fatal mohon dimaafkan. Amerika Serikat apabila ada yang kurang dari bulan November tahun 2023 hingga November tahun 2024. Yang pertama sini ada total. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebesar 9,14% dari November tahun 2023 ke November tahun 2024. Artinya secara keseluruhan negara tersebut berhasil meningkatkan nilai ekspornya dalam periode tersebut tahun 2024. Yang kedua ada ekspor non migas. Yang pertama ada perkembangan harga komoditas. Harga komoditas energi, logam, mineral, dan logam mulia mengalami penurunan. Non migas berkontribusi sedangkan pertanian seperti minyak kelapa. Yang ketiga kakao dan kopi. Yang ketiga ada ekspor migas. Yang kedua ada PMI manufaktur negara dalam periode bulanan mitra dagang maupun tahun ke tahun. Yang pertama ada zona kontraksi Amerika Serikat dan Jepang, dan penurunan selanjutnya ada zona ekspansif Tiongkok dan India. Untuk grafik selanjutnya ada ekspor. Ini menunjukkan nilai ekspor November tahun 2024 sebesar 24,01 miliar US dollar, turun 1 ekspor non migas dan ekspor migas. Penurunan didorong oleh sektor industri pengolahan. Perhatikan di sini ada garis ekspor mengalami peningkatan. Menunjukkan titik nol di mana yang keempat ada tujuan ekspor mengalami perubahan dibandingkan bulan pertama yaitu ada Tiongkok tetap menjadi dan yang kedua sini ada garis di atas garis nol penurunan bulanan. Artinya nilai ekspor mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Yang kelima ada impor, dan untuk garis yang impor sebesar garis 19,59 miliar US dollar, artinya nilai ekspor mengalami penurunan dibandingkan 71% secara bulanan. Setiap warna garis selanjutnya ada secara tahunan berbeda. Impor barang konsumsi dan bahan baku meningkat, sedangkan warna biru untuk non migas, warna abu-abu untuk ekspor migas. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan selanjutnya di sini ada apabila ada yang kurang migas. Grafik ini menunjukkan presentasi ekspor Indonesia di Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama di sini ada Tiongkok sebagai pasar utama sebesar 27,52% dari total ekspor Indonesia ditunjukkan ke Tiongkok tahun 2000. Ini menunjukkan bahwa Tiongkok yang pertama ada perkembangan harga komoditas. Pasar ekspor harga komoditas energi, logam, mineral, dan logam mulia ada Amerika Serikat sebagai pasar penting. Amerika Serikat juga merupakan pasar kakao dan kopi meningkat. Bagi yang kedua ada PMI manufaktur negara mitra dagang sebesar 10,3%. Pertama ada zona kontraksi Amerika Serikat dan Jepang, dan selanjutnya ada diversifikasi pasar Tiongkok dan India. Yang ketiga ada Tiongkok dan ASEAN menjadi nilai ekspor November tahun 2024 Indonesia juga melakukan ekspor ke berbagai negara lain dan kawasan lainnya seperti Uni Soviet, Uni Eropa. Penurunan didorong oleh sektor industri pengolahan. Kesimpulannya grafik ini tahunan ekspor mengalami peningkatan. Sangat bergantung pada beberapa yang keempat ada tujuan ekspor Tiongkok dan kawasan Asia. Yang pertama yaitu ada Tiongkok tetap menjadi tujuan utama ekspor. Selanjutnya pasar ke negara-negara lain juga ekspor terjadi ke hampir semua negara kecuali Tiongkok. Selanjutnya di sini ada impor. Nilai impor sebesar 19,59 miliar US dollar, turun 10 dari Indonesia ke beberapa negara secara bulanan. Selanjutnya ada secara tahunan. Impor barang konsumsi dan bahan baku meningkat, sedangkan barang modal tahun 2024.
Apa yang bisa kita Mungkin lihat sekian dari dari grafik saya. ini, yaitu yang pertama Apabila ada negara ada tujuan kesalahan utama. kata, Ini membandingkan mohon nilai ekspor ke dimaafkan. berbagai Dan ke apabila ada yang beberapa kurang, negara dan kawasan tersebut dan kawasan besar seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Mungkin India, sekian dari saya. ASEAN, Wassalamualaikum Uni Eropa, dan negara-negara lainnya. Yang kedua, nilai ekspor. Tinggi rendahnya batang grafik menunjukkan besar nilai ekspor ke masing-masing negara atau kawasan. Semakin tinggi batang, semakin besar nilai ekspornya. Yang pertama ada perubahan nilai ekspor dan perbandingan antara warna Harga batang. komoditas energi, November tahun logam, 2023, mineral, dan logam Oktober mulia tahun mengalami 2020, penurunan, dan November tahun 2024 sedangkan menunjukkan apakah nilai ekspor mengalami peningkatan atau kakao dan penurunan kopi dari waktu meningkat. tertentu. Yang kedua ada PMI Kesimpulannya, manufaktur secara negara. umum grafik ini menunjukkan mitra bahwa dagang. Tiongkok masih menjadi tujuan Yang pertama ada ekspor utama zona Indonesia, kontraksi Amerika Serikat diikuti oleh Amerika dan Serikat Jepang dan ASEAN. Namun perlu selanjutnya ada zona diperhatikan ekspansif Tiongkok dan India. Yang ketiga bahwa ada nilai ekspor nilai lain ekspor seperti November tahun India dan 2024 sebesar mengalami 24,01 miliar US dollar, turun. Selanjutnya ada perkembangan impor menurut penggunaan. Penurunan Impor didorong turun oleh secara sektor bulanan industri di semua pengolahan. jenis pengguna. Secara Secara tahunan bulanan ekspor nilai mengalami impor pada peningkatan. seluruh jenis pengguna barang mengalami Yang keempat ada penurunan, tujuan sedangkan ekspor. secara tahunan nilai impor barang konsumsi Pertama dan yaitu bahan ada baku Tiongkok atau tetap penolong menjadi mengalami tujuan kenaikan. utama Namun ekspor. nilai Selanjutnya ada barang penurunan barang modal ekspor mengalami terjadi penurunan hampir semua negara kecuali Tiongkok. Di sini ada grafik Yang kelima ada perkembangan impor. nilai impor. Nilai impor pengguna. sebesar 19,59 miliar US Grafik ini dollar, menunjukkan turun perkembangan nilai impor 10,71% Indonesia berdasarkan jenis barang yang diimpor, secara bulanan. barang konsumsi, Selanjutnya ada bahan secara baku tahunan, atau penolong, dan impor barang barang modal. konsumsi Apa yang bisa dan kita bahan lihat baku dari meningkat, sedangkan grafik barang modal tersebut? menurun. Yang pertama itu ada penurunan nilai impor. Secara keseluruhan Mungkin nilai sekian impor dari Indonesia saya. mengalami penurunan dari Apabila November tahun ada kesalahan 2023 kata, ke November tahun mohon 2024. dimaafkan. Dan Yang apabila ada kedua, yang penurunan kurang, terbesar pada bahan baku atau penolong. Penurunan nilai impor paling signifikan terjadi pada kategori bahan mungkin baku sekian atau dari penolong. saya. Wassalamualaikum. Ini bisa mengidentifikasi bahwa produksi dalam negeri mungkin sedang mengurangi penggunaan bahan baku impor atau menemukan sumber alternatif yang murah. Yang ketiga, stabilitas Yang pertama ada relatif pada perkembangan barang harga konsumsi. komoditas. Nilai impor barang Harga konsumsi komoditas cenderung lebih energi, stabil logam, dibandingkan mineral, dengan dan kategori logam mulia lainnya. mengalami Ini bisa penurunan, menunjukkan bahwa permintaan sedangkan terhadap seperti barang minyak, konsumsi relatif stabil. kakao dan Yang kopi keempat yaitu meningkat. fluktuasi. Yang kedua ada PMI manufaktur negara pada barang mitra modal. dagang. Nilai impor barang Yang pertama modal ada zona kontraksi Amerika Serikat dan Jepang, dan juga selanjutnya ada zona mengalami ekspansif fluktuasi, Tiongkok dan namun India. secara Yang ketiga ada umum ekspor. cenderung penurunan. Nilai ekspor November tahun 2024 Penurunan sebesar ini bisa 24,01 miliar US dollar, investasi turun atau perlambatan 1,40% aktivitas secara bulanan. produksi. Penurunan Kesimpulannya, didorong oleh sektor industri pengolahan. Secara tahunan ekspor grafik ini mengalami bisa peningkatan. menyimpulkan bahwa Indonesia sedang berusaha Yang keempat ada tujuan mengurangi ekspor. pada impor, terutama untuk bahan Pertama baku yaitu atau ada penolong. Tiongkok tetap Hal ini menjadi memungkinkan tujuan didorong utama oleh ekspor. upaya Selanjutnya untuk ada meningkatkan penurunan produksi bulanan ekspor dalam terjadi di negeri hampir semua negara atau mencari kecuali sumber Tiongkok. pasokan Yang kelima ada alternatif yang impor. lebih murah. Nilai impor Selanjutnya sebesar di sini ada perkembangan pertumbuhan 19,59 bulan ke miliar bulan US dan tahun dollar, ke tahun. turun 10,71% Di sini secara bulanan. Selanjutnya ada untuk secara garis yang tahunan, pertama impor barang konsumsi dan bahan itu baku garis meningkat, horizontal di sedangkan tengah. barang modal Garis ini menurun. menunjukkan titik nol di mana nilai ekspor tidak mengalami perubahan dibandingkan Mungkin sekian bulan dari atau saya. tahun sebelumnya. Apabila Dan yang ada kedua di kesalahan sini kata, garis di atas garis nol, mohon artinya dimaafkan. nilai ekspor Dan apabila ada yang kurang, mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Dan yang ketiga ada garis di bawah garis nol yang mungkin artinya sekian dari saya. nilai ekspor mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Dan untuk setiap warna garis mewakili jenis ekspor yang berbeda. Di sini garis berwarna biru yaitu tahun 2024. Yang Untuk pertama barang ada perkembangan konsumen, harga dan garis komoditas. yang berwarna merah untuk bahan baku Harga penolong, komoditas energi, dan logam, garis yang mineral, berwarna dan hijau logam untuk mulia barang mengalami modal. penurunan. Selanjutnya yaitu Sedangkan ringkasan seperti perkembangan minyak, ekspor dan impor November kakao tahun dan kopi 2024. meningkat. Yang pertama ada perkembangan harga komoditas. Harga komoditas energi, logam, mineral, dan logam mulia mengalami penurunan, sedangkan seperti minyak, kelapa, kakao, dan kopi meningkat. Yang kedua ada PMI manufaktur negara mitra dagang. Yang pertama ada zona kontraksi Amerika Serikat dan Jepang, dan selanjutnya ada zona ekspansif Tiongkok dan India. Yang ketiga ada ekspor. Nilai ekspor November tahun 2024 sebesar
24,01 miliar US dollar, turun 1,70% secara bulanan. Penurunan didorong oleh sektor industri pengolahan. Secara tahunan ekspor mengalami peningkatan. Yang keempat ada tujuan ekspor. Yang pertama yaitu ada Tiongkok tetap menjadi tujuan utama ekspor. Selanjutnya ada penurunan bulanan, ekspor terjadi ke hampir semua negara kecuali Tiongkok. Yang kelima ada impor. Nilai impor sebesar 19,59 miliar US dollar, turun 10,71% secara bulanan. Selanjutnya ada secara tahunan, impor barang konsumsi dan bahan baku meningkat sedangkan barang modal menurun. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.